Tadi sebelum tag Ali minta gua nanyain, "Li, kenapa murung, Li?" Mau gimmick gitu katanya. Jadi sekarang gua iniin ya. "Li, kenapa murung, Li?" Bingung Mat, Arsenal semalam menang. Poinnya kekejar gak? Liverpool bakal juara Premier League gak ya? Ya! Liverpool baru main malam ini guys. Dan gue tetap tersenyum karena sudah juara Premier League. Kayak lu tau gak sih, gue turut itu gue kira mau bahas Frimpong, Florian Reed, siapa kayak brengsek juga gitu. Lucky team. Tapi Kongres dapat Frimpong ya. Kongres dapat Frimpong ya. Tinggal nanti Kerkes, Wirtz, De Bruyne, Gyökeres atau Isak. Gak mau sekalian tuh siapa? Odegaard, Saliba. Odegaard sama Szoboszlai musim ini. Szoboszlai Mat. Udah capek. Gak ada apa-apanya. Tapi yang Odegaard. Kongres menurut gue selain Liverpool nih sedikit Crystal diomongin Palace. Crystal Palace ya. Gue Gue udah tahu. Gue gak mau bahas Piovisity dulu saya. Gue mau ngebahas Crystal Palace yang gue ngeliat interview orang-orang yang supporternya itu gila loh. Kesian gue, sedih gue. Sedih lah. Kenapa? Sampai ada yang ditanya, lu mendingan Palace nggak juara tapi bisa nonton Palace terus, apa Palace juara tapi lu nggak boleh nonton Palace lagi? Mereka semua milih yang juara, gue nggak nonton lagi. Wah itu bukan 119 tahun. Ratusan tahun nggak ada 119 piala. tahun. 119 ya. Iya. Major trophy. Enggak gini buat fan City yang kemarin Liverpool kalah sama Newcastle, rasakan sekarang ya. This is Premier League. Oke. Kalau gua kan nggak expect. Kalau lu kan udah kita menang Carabao, kita quadruple. Wah, Anda itu lucky tim di Premier League. Itu satu orang sih. Ya Itu udah. satu orang Tapi yang tadi nggak quadruple ngomongin sama orang. Palace juga sedikit ada yang di interview juga yang bilang ini gue nunggu selama 70 tahun. Lu bayangin hidup 70 tahun. Liverpool baru 30 tahun nggak menang Premier League. Ini orang 70 tahun. Nungguin juara. 10 tahun Mat. Pada Nunggu nangis, Palace juara. peluk-pelukan, sedih banget. Berarti yang Sudah. jadi ada tim yang baru dulu terbit sampai sekarang nggak juara UCL, gimana rasanya Mat? Ya. Itu kesian Lu beda banget. dong. Lu Lu jangan killing momentum gitu Bukan. dong. Gue lagi bersedia sama Crystal Palace nih ya. Aduh. Sebenarnya kayak apple to apple sih, pembahasan kayak gitu basi ya menurut gue ya UCL. Ya, Kecuali UCL-nya dari tahun 80. Baru Arsenal nggak juara nih. Iya. UCL kan dari tahun 55. Dan terus juga ada terakhir nih, ada banner. Tau gak sih lu isi bannernya apa? Orang bapak ngegendong anaknya pas nonton Palace tuh, gue lupa tahun 2013 atau 2000 berapa. Sekarang bapaknya tuh udah meninggal, anaknya dua-duanya nonton. Lu bayangin sedih apa tuh, gila. Sedih. Ya, mikirin inget bapaknya gitu kan. Ingat bapaknya. Ya makanya sepak bola bukan tentang piala kan, bukan tentang menang kalah kan. Emosional. Kadang tentang perjalanannya, lu ngikutin tim lu di bawah, di atas. Kalau lu glory hunter, lu karbit, lu cuma nyari tim yang banyak pialanya, ya lu nggak menikmati sebenarnya esensi dari menjadi fan gitu. Makanya fan itu, tim itu nggak bisa menikmati sepak bola, nggak bisa emosional. Iya. Tim putih itu, karena mereka goalie hunter, iya kan? Fansnya rata-rata gue. Iya, 95% fans seperti itu. Iya. Udah lagi, udahlah. Hari ini kita bakal bahas banyak guys, bakal bahas ya pasti FA, Premier League, terus La Liga, Serie A. Tapi sebelum itu kita let's goin Agil dulu. Agil, let's go. Go. Sebelum kita mulai ya nggak afdol lagi-lagi kalau nggak subscribe dulu channelnya Grombol, YouTube-nya Grombol. Nggak nyampe 5 detik kok, 2 detik klik subscribe, kelar. Karena kalau nyampe lebaran haji 1 juta, Ali mau botak. Enggak cuma botak Mat. Apa? Lanjang. Botak alis. Botak atas, botak bawah. mulai. Terus jangan lupa juga follow semua sosial media Grombol, Instagram, TikTok, Telegram. Kita lagi-lagi on the way ke 6.000. Gua mau Jadi aktif harus nih. ramein di sini. Talent-talent nggak ada yang join ya. Gundo, Bukan, kalau Ali, serba Karim. salah kalau gua aktifin notif, Nggak ada yang nggak berhenti masuk. Tapi kalau kita nggak aktifin, lupa. Lupa. Kecuali itu di WhatsApp 24 jam mana di situ. Ya, dan juga yang suka dengerin audio, jangan lupa dengerin Spotify-nya. Bisa dimanapun didengerin, kita selalu update. Sini juga ada talent-talent, kalau yang suka dengerin Arsenal atau lihat Arsenal di gue, Arsenal Folks. Ada Oleh Alatas di Instagram untuk bahas Chelsea. Ada Liverpool di Ratisuri Indonesia dan juga Ali Anaki dan Bang Gundo di TikTok dan Instagram juga. Tambahan ini kan Mei itu bulannya final ya. Iya. Banyak sekali final kan. Dan yang akan terjadi ada 3 final lagi, ada conference, ada Europa, ada UCL. Nah itu harus pada tahu tuh, mungkin ada event nobar atau live reaction, makanya follow. sosmed, Oh iya, kan? benar. Jadi harus update sama kegiatan yang akan kita lakuin. Yang pasti kita ntar juga nobar lah pasti Europa League lah ya. Insyaallah. Lawan apa? Spurs.
Gitu aja. Kita langsung ke tadi udah bahas sedikit Palace sama City ya. Kita lanjutin aja bahas ya. Gimana match itu jadi match harapannya City musim ini supaya nggak 0 trofi. Ya kalau tuh competition nggak dianggap. Kalau competition dianggap masih ada 1 trofi ya. Cuma apa interpretasi masing-masing dianggap apa enggak. Tapi yang menarik adalah Glasner dari awal udah bilang di press conference setelah match lawan City di Liga, kalau Pep main kayak gini lagi, kita akan menemukan solusi. Dan terbukti Palace bermain sangat rapih, defense-nya, transisinya, gimana dia maksimalin Eze, Mateta, dan babak kedua gimana walaupun si Gehi keluar pun diganti sama si Lerma tetap masih bisa solid. Itu semua karena strukturnya rapi gitu loh. Coba gue nanya lu Sen, apa sih sebenarnya missing point-nya City kemarin gitu loh? Karena Haaland main, Marmoush main. Oke, ini sebelumnya gue gak nonton pada matchnya karena gue tepar dari jam 8 malam. Tapi gue setelah itu paginya gue lihat. Ya lo analisa lah. Gue analisa lah gitu kan. Gue jujur gak nonton, makanya gue telat respon lah atau apalah. Kalau dilihat sebenarnya kayak City musim ini ya cuman gitu-gitu aja. Palace di FA Cup musim ini solid banget. Lu bisa lihat perjalanan dari awal sampai final tuh mungkin kalau dibanding tim-tim lain ya dia paling siap gitu. Pertama, yang kedua pelatih siapa namanya? Glasner ini mantan juara Europa League. Jadi dia tahu benar cara main turnamen. Dan itu yang dilakukan dia kemarin kan waktu semifinal ngehajar 3-0 siapa? Aston Villa. Habis itu kan tuh bener-bener habis. Dan ya City lu mau bilang ya handsball misalnya Dean Henderson kartu merah tuh menurut gua kalau main lu jelek, lu kalah sama lawan lu ya lu gak layak buat menang. Terus Marmoush penalti gagal ya udah itu kan menit 36, lu masih ada 60 menit lagi. Saya ketawa sih lu. Enggak apa-apa. Lu ketawa. Ya musim depan gue ketawa buat dia. Egyptian King. Egyptian Prince. Kalau ya Marmoush penaltinya kan menit 36 bukan menit 90 gitu loh. Artinya masih banyak waktu lu untuk mengejar ketertinggalan. Dan ya peluangnya cuman muter-muter passing. Template City musim ini atau template di banyak kesempatan lah. Doku insya Allah ya. Kalau gue lihat kemarin gitu ya. Iya Doku insya Allah. Insya Allah. Bola ke Doku mutar. Tapi Dokunya di marking 2 orang juga. Iya. Kalau babak kedua sama Sar sama. Tapi kan paling sebenarnya gini ada setelah gua analisa di luar match ya non teknis ya ternyata emang ada satu hal yang ini biang kalah ini. Itu Mateo Kovacic. Mungkin oleh kenapa? Dari sisi apa? Kenapa Kovacic pemain pertama kalau nggak salah ya 4 final FA Cup kalah semua. Di Chelsea 2 kali. Chelsea 3 kali apa 2 kali? Di Chelsea 2022 1 kali, ya, 2021 2 kali. 2 kali. Yang lawan Arsenal juga kalah ya? Kalah juga. Jadi dia katanya gue baca di fanbase ini dia pembawa sial. Di FA Cup ya, di FA Cup itu dia selalu kalah di final. Ya. Itu kan dari sisi klinik ya, tapi menurut gue Pep mengulang kesalahan dia di Champions League 2021. Yes. Di mana dia tidak memainkan satupun gelandang bertahan di game kemarin. Dan itu menurut gue krusial sih. Dia maksain semuanya lebih ke playmaking, lebih ke nyerang, dan ini yang menjadi alasan utama dia nggak punya landasan untuk menerima counternya si Palace gitu. Menurut gue itu sih. Itu setuju juga. Lawan Chelsea kalah di Champions League kan gitu. Mereka nggak mainin DM sama sekali. Walaupun akhirnya main, cuma kan kalau lu punya creativity, lu punya naluri ataupun kita nggak usah bahas luck, kita nggak usah bahas apalah. Kalau lu punya intensitas yang jauh lebih, ya lu nyerang oke, lu bawa possession unggul. Tapi kalau lu nggak ada shoot on target yang banyak, terus nggak mematikan gitu loh, lu percuma juga. Sebenarnya nggak masalah, Pep mau nggak mainin gelandang bertahan, mau dia all out attack, kalau itu works, ya ini kan mungkin dia lihat lawannya Palace ya. Dan gol itu tercipta menit 16. Jadi spare waktu itu panjang. Ditambah juga additional time-nya juga 10 menit. 10 menit gitu. Jadi menurut gua ya emang sesimpel Palace layak gitu karena dia lebih terlihat lebih berjuang ingin menang dibanding City gitu loh. Gimana solidnya dia tadi Basya bilang, terus ya peluangnya kan juga bagus. Ya kan, prosesnya cakep gitu loh sampai finishing goal. Gua nggak setuju juga kalau dibilang Pep kenapa mainin ini nggak bisa. Lu yang main di final ya lu harus siap. Starting lineup itu harus siap di final ya. Kalau lu bicara liga
ya terserah, liga itu ya minggu depan lu bisa berubah. Tapi kalau udah final yang lu turunin ya semuanya lu harus siap. Nggak ada alasan. Sebenarnya ini hasilnya nggak mengejutkan. Emang sih, nggak Sen. mengejutkan, gua Karena setuju. gini, Crystal Palace ini dari sebelum awal musim baru musim ini dia udah mulai nunjukkan bahwa lalu, dia dari musim lalu waktu diganti Iya. Glasner ini udah mulai Iya. menunjukkan Iya. dia ini tim yang profesional gitu loh. Iya. Setelah dia main di final kemarin, gua lihat dia punya pemain yang gila. Gak ada Olis itu malah justru Eze lebih kelihatan sekarang. Dia punya Eze, punya Mateta, paling keren salah satu pemain ini yang gue berharap suatu saat bisa ke Liverpool. Munoz. Iya. Gila ini orang. Berapa kali serangan dari Munoz terus? Iya. Yang si siapa siapa? Aureli ya? Pemain Aureli. City. Aureli, ya. Itu bener-bener ketar-ketir lawan si Munoz ini Iya. sampai dijatuhin. Gak ada sampai capek-capek itu orang maju mundur sampai akhir. Dia kan Iya, player gila of ini orang. the match. Di Munoz. Munoz. Oh bukan Anderson ya? Bukan. Ternyata- Gue ngeliat baca di Twitter tuh Munoz yang dapat. Ya Anderson kan sensitif penalti ya udah gitu lah, sama satu save si Haaland. Save lumayan banyak deh. Ya lumayan banyak, cuman yang krusial itu kan ada penalti sama ada satu lagi, sisanya udah save minor lah, save yang ke arah dia gitu. Enggak, gue bingung ada orang yang bilang kalau ini gue ke compare ke pemain gue ya, ada yang bilang kalau di final Mo Salah itu nggak terlalu kelihatan. Sekarang kita berbicara tentang Haaland. Di final selalu nggak kelihatan. Ya juga. 8 match memang nggak ada gol dan assist, tapi kan kembali ya kalau proses dari menuju ke sana dia juga banyak kontribusi. Ini sama kayak Ongri lah. Ongri selalu dibahas kan, misalnya dia 9 match di final tanpa gol dan assist. Tapi kan proses perjalanan menuju final mereka ada andil. Nggak, tapi gue bingung tuh kenapa Haaland nggak ngambil penaltinya gitu loh kan. Henderson pun Nah, bilang, itu tadi Henderson pun bilang kalau misalkan Haaland yang ngambil, gue nggak tahu mau ke arah mana karena Marmus dia udah menganalisa dan dia tahu dia bakal ke kanan gitu loh. ya, Tapi harusnya Haaland itu yang ngambil. gue baca interview Pep ditanya kenapa lu kok tiba-tiba Marmus bukan Haaland. Jawaban Pep, gue nggak tahu, itu mereka nentuin. Nanti habis match gue mau tanya nih. Nih kita pulang nih, gue mau tanya kenapa lu ngasih ke si Marmus. Cuma tuh gue belum dapet jawabannya. Gue belum nyari lebih detail sih, tapi tanya seperti itu. Tapi memang belakangan setelah Marmus menjadi pemain City, kayaknya set piece tuh dikasih kepercayaan ke Marmus terus. Karena dia gitu. di Frankfurt set piece taker. Iya. Gitu, dan emang dia di Bundesliga salah satu free kick terbanyak, dan dia rekor gol 3 in a row free kick 3 kali berturut-turut di Bundesliga gitu. Dia memang punya kapasitas untuk set piece, corner, penalti gitu. Cuman ya ini suwe aja. Dan Henderson bagus gitu loh. Henderson juga, dia ini dari 8 penalti yang dia hadapi dia udah nge-save 4 loh. Harry Kane, Penaltinya Declan Rice, Harry Kane, Yuri Tillmans, sama Mamo. terakhir Ya, Tapi nggak ngurut ya. nggak ngurut. Dari Nggak ngurut. 8 Cuman- ada save Cuman 4, kalau bagus kiper lah. lu dari 8 ya 4 berarti kan 50% 5% ketahan. ya. Ya bagus gitu. Baik lagi ke Haaland, menurut gue tadi kan ngomongin Haaland kan. Menurut gue satu memang ada faktor dia mungkin bukan turnamen player, bukan final player gitu satu. Yang kedua baliknya Haaland ini kan masih mentah banget sebenarnya. Habis Karena, cedera ya. Iya, kembalinya Haaland ini belum benar-benar pakem, mau mainnya kayak apa sih itu belum jelas gitu loh. Dan ini akhir musim. Jadi menurut gue sebenarnya maksa mainin Haaland itu juga kemarin sebenarnya nggak tepat gitu sebenarnya menurut gue. Harusnya di subs ya. Harusnya pakemnya Marmusnya dulu di depan. Iya. Lo bisa masang 1 DM gitu loh. Itu harusnya dilakuin sama Pep. DM-nya siapa? Kan ada si Nico. Ada Nico. Ada Bisa, Kovacic Kovacic bisa main bisa. juga. Dan Akanji gitu. kemarin main loh, bukan si Matius Nunes. Ya Kanji musim ini tuh dari 19-20 pertandingan 50 pokoknya banyak kekalahan City itu ketika memang dia bermain gitu loh. Dan memang musim ini jelek banget. Terus juga orang bilang kenapa nggak Ederson, Ortega tuh kiper bagus untuk di final ya, terutama di cup player ya. Makanya kan cuman ini bukan kesalahan kiper gitu loh. Kemarin gol itu bukan kesalahan kiper, ya gimana lu nggak bisa cetak gol. Kalau kalah lu 1-0 berarti, dan lihat Tim lu data bermasalah. berarti tim lu bermasalah. Kecuali lu kalahnya 3-4-0 ya, lu boleh salahin lini belakang. Iya. Karena kalah 1-0 ya lini depan lu kemana gitu. Tapi nggak cuman Haaland sih sebenarnya. Betul, emang kan Where gue is bilang. Foden? Foden babak kedua Enggak, main. musim Foden ini udah kemana? 1 musim. Iya, udah. dia bagus Kemana cuman gitu? di bulan 1 bulan Desember doang. Januari. Iya. Desember Januari bagus, ya emang bukan musim dia, selain dia cedera, underperform, dan banyak pemain juga yang nggak perform gitu. Jadi semoga musim depan ada solusi baru lah. Ya. Ya jadi Glasner ini ya jadi manajer Austria pertama yang menang FA Cup, first ever manager ever. Dalam 6 bulan. Terus Gila. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan langsung juara. Kok 6 bulan?
masuk ke Crystal Palace. Enggak, dia tahun lalu maksudnya. Tahun lalu Tahun maksudnya. lalu, Hah? Satu setengah tahun deh. Oh, Satu setengah berarti tahun. ini ya salah. Ente Enggak, pokoknya Ente mau bikin Arteta- cerita yang ini ya. Arteta juga 6 bulan apa dapat FA. Ya Arteta aja yang 6 bulan. Makanya itu kan jokesnya kan Glasner phase 1 FA Cup, Iya. Arteta phase 4-5-6 1 FA Bukan, Cup. bukan. Jokesnya Arteta 6 bulan, si siapa Glasner udah setahun. Iya, Glasner Glasner 1,5 Yang tahun. 6 bulan Artetanya bukan Glasner ya. Iya. Paham nggak? Ya berarti sorry guys. Tapi keren sih berarti di waktu dia juara Europa League juga musim itu Frankfurt gila ngalahin Barca home away. Iya. Long shotnya Kostic. Kostic Ya, ya. dan dia masuk Europa League lagi nih, menarik nih gue ngeliat. Iya, Dia makanya. bisa ngikutin Makanya. Fulham dulu yang sampai Gila, masuk ya. quarter final. kalau Betul. nggak salah. Ya kalau asal si Palace mempertahankan timnya ya. Iya. Gua nggak tahu kalau 2-3 Dan pemain ini pelatih bagus. Kenapa? Karena di musim ini dia nggak dapat transfer yang Wow. layak. Iya. Dan diakuin lah sama Dia kehilangan sama ownernya. Olise. Diakuin sama ownernya, gue nggak terlalu ngasih invest yang kenapa gue stick kan tanya tuh. Kenapa gue stick sama Glasner setelah period awal musim itu agak berat? Ya karena gue tahu nih manajemen berkualitas dan kita nggak terlalu mengasih banyak di Iya. Ngakuin Ya, dia. yang pertama kehilangan Olise itu kehilangan yang besar. Dan yang kedua Eze di musim setelah nggak ada Olise, Eze juga sebenarnya nggak step up. Betul. Menurut gue di luar golnya kemarin dia juga nggak bakal jadi legend menurut gue. Dia ketolong gol dia di Iya. final, dia akan jadi legend. Betul. Palace. Fotonya dia akan diada di Dimana-mana, mana-mana, betul, mungkin setuju. patung. Iya. Tapi di luar itu sebenarnya Eze nggak step up. Eze nggak ngisi kekosongan yang ditinggalin sama Olise. Setuju itu. Kedua, yang diganti juga pemain-pemain yang kelasnya C sama B gitu. Daichi Kamada, terus Ismail Assar yang dari Championship, Watford. Iya, dari Watford Watford, gitu. Ajar Jadi itu pemain. ini pelatih keren menurut gue. Iya. Ini pelatih keren, tinggal lihat aja dia dapat nggak transfer yang layak di transfer ini. Tapi kalau Kecuali di lini belakang, lini belakang tuh dia sempat dapat yang bagus kayak Chalobah, Lacroix. Iya. Tapi Chalobah cabut. Cabut. Tetap dia bisa, Bisa, ya. sustain gitu. Cuman tiga backnya bagus sih pakemnya. Kalau makanya gue bilang kalau Dan Henderson tidak bertahan di lini belakangnya nggak ada yang lepas, terus dia dapat tambahan 1-2 pemain di Europa League akan interesting sih musim ini. Ya, Kalau di IPL gue pokoknya, nggak yakin ya. ya dia akan bisa 6 besar ya. Tapi Pep ini sering ya, Sen. Maksudnya kayak ngerombak pemain tuh terus Ya, emang hobi dia begitu. Ya Berarti pokoknya kan bukan berarti- kongres lah buat Palace Palace. yang masuk Eropa menang major trophy untuk pertama kali dan Pep back to back kalah final FA Cup. Nah Oh, sekarang iya, kita betul. masuk ke Premier League. Sebelum kita masuk ke match-matchnya nih gue mau ngasih kayak tribute juga untuk beberapa news di Premier League nih. Ada contoh ada Jamie Vardy yang semalamnya kemarin 200. nyetak 200 golnya sama Leicester City. Karirnya di 20. Gila loh nih orang legend loh. Dan lu bayangin ini orang kan dilirik beberapa tim termasuk Arsenal dulu termasuk. Tapi dia menolak beberapa tim tersebut karena alasannya gue loyal sama Leicester karena ketika gue lagi jatuh yang mau narik gue cuma Leicester. Jadi dia mau mendedikasikan karirnya untuk Leicester City. Dan terbayar. Tapi abis ini? Hah? Abis ini Kayak lanjut. nggak tahu deh. Nggak, pensiun Apa apa Komo gue denger ya? Pensiun. Kayak pensiun ya. Ya pensiun. Gua denger Yang gue dengar aja Gue kayaknya denger kalau- mau ke Komo. Nah nggak tahu sih itu ya. Nah, kita lihat nanti lah. Ya mungkin kalau Komo juga oke juga sih buat ending karirnya ya sama keluarganya apa Iya segala bisa macam lah di situ. temponya lebih oke lah gitu. Ya mungkin lihat yang Fabregas terus sama beberapa Cocok pemain banget Komo. sama long-ball-nya. Ya dari mau Fabregas. Nah, Komo sekarang progresnya lagi bagus banget di Italia. Iya. Nanti kita bahas deh. Ya, terus ada juga Everton Goodison Park ya, yang last Goodison game. Park, last Gila, games. heboh, meriah banget. Lu lihat nggak? Iya. Meriah banget. Sedih tau lihat kayak gitu tuh. Iya. Gue lihat sekali. ini musim yang cukup sedih jadi main bola lihat Palace kayak gitu. Enggak, Palace Lihat dan tambah Everton. juga Palace kayak juara 119 tahun terus Enggak sedih, maksud Iya, gue jatuhnya bukan sedih apa bahasanya? Iya kayak ya Bersimpati gitu. Gue ingat kata-kata Mourinho yang dia bilang salah satu ikonnya Premier League itu ya Goodison Park, dari lihat ruang gantinya yang Ini, kecil, Mat, terus tunnelnya yang Kita, sempit. kita sebut itu mental. Orang mental. Maksudnya? Karena ketika di kota Liverpool yang merayakan pakai yang flare gitu-gitu, itu untuk merayakan juara ya kayak Liverpool. Everton cuman bisanya karena itu. Cuman karena pindah kandang dia bilang makanya Ayolah, ya simpati gitu. dikit Simpati lah. Kita harus 100 simpati tahun sama lebih. Everton. Gua aja jujur Nggak, ya. kemarin wallnya maksudnya- Liverpool dicoret-coret sama dia segala macam. Tidak ada kata simpati buat Everton seumur hidup. Ya gue aja li pas White Hart Lane pindah ya. Itu gue juga ya Sama sekali ini kan benci banget sama ini stadion tim. yang gue udah menangin piala di situ banyak gitu. Dua kali sekali mau 2 kali gitu. Iya. Ya, masa gue gak ada simpatinya gitu. Apa flare-nya Liverpool diganti Iconnya warna gitu biru. loh.
kita harus respect sama mereka. Nggak Udah lah, sudi. lu nggak respect tapi intinya Nggak di Premier luar League- rivalry. Premier Di League luar kehilangan persaingan, Goodison. iya. Ya, Goodison juga paling sering dikalahin sih. Ya, dan Goodison, terus ada juga Sir Alex yang jadi manajer pertama yang menang FA Cup dan Carabao Masih. Cup 3 kali. Masih menjadi. Masih menjadi ya 3 kali. Karena nggak bisa disusul sama Pep, harusnya disusul sama Pep. Gitu. Tapi tidak disusul sama Tapi Pep. maksudnya Sir Alex berapa kali final atau enggak? Ada datanya enggak? Aduh belum ada. Itu kan 3 kali. Kalau Pep kan 3 kali juara, cuman 2 kali kalah. Gitu loh. Gue pengen tahu Sir Alex itu berapa kali final. Ya masuklah ke matchnya Aston Villa lawan Spurs yang ini menurut gue match sangat anjing ya. Bangsat. Gue naruh Watkins Bajingan sama tuh, Rodgers Emery di FPL. bajingan. Tapi calculated menurut gue. Iya, Sangat calculated nggak, kita sebagai pemain FPL nih. Gedek Enak le. sama Emery sama Watkins nih, gue pengen lempar Sama botol Rodgers, ke TV. Rodgers. Karena miss Spurs chance. karena Spurs nurunin tim B. Iya. Jadi calculated banget Betul. maksudnya, dan performanya, Justru kita sebagai ritmenya pemain Villa FPL ngelihat momen seperti wah nih empuk nih Spurs nih. Watkins brengsek. yang golin Dulunya back Konsa sama Kamara. sama Iya. dua-dua- Dan diganti abis itu Watkins jadi subs. Dan ya gila sih apa si Villa bisa menyelesaikan tugasnya menang 2-0 di Ya akhir. udah. Meskipun babak kedua babak pertama gue ngeliat Spurs ini coba memainkan kayak Son ini kan baru sebulan cedera jadi dikasih game time untuk ritme. Sisanya ya Matistel, backnya juga Odobert. Odobert. Ya Ricky udah. Moore. Iya, ada beberapa momen transisi yang gue ngeliatnya oke nih kayak oke tapi ya Ya udah, segitu, gitu udah, doang, udah. iya. Tapi ya apa Di awal galak tuh Spurs. sempet galak makanya. Iya, 30 menit pertama galak banget. Makanya si Villa emang yang punya urgensi sih untuk apa? ya main di kandang Main mat di kandang. susah. Tapi Villa berat, Villa juga ngejar UCL, dia kalah di GD. Ya. Jadi Oh berat iya. banget. Villa ini paling berat sebenarnya. Bukan karena fixturesnya ya. Iya, karena Goal difference-nya dia kalah. Walaupun dia sekarang poinnya sama kayak Newcastle Semua dan sama Chelsea, Chelsea, iya. si City 65 karena belum main lawan Bournemouth, Forest 65. Jadi ini benar-benar game terakhir run in buat UCL, kita nggak tahu nih. Chelsea butuh menang, kalau Chelsea menang otomatis masuk. Newcastle menang otomatis masuk. Yang nunggu ada yang kepleset tuh Villa. Villa bisa masuk UCL kalau ada yang kepleset. Iya, kalau nggak sih Oke. selesai. Lanjut aja kali ya langsung ke match yang menurut gue sih ini match selalu kuat, selalu intens. Ya Chelsea MU. Chelsea MU. Dan gue ngeliatnya juga apa ya? Itu musim terakhir sengit ya dari Sengit skor ya parah, kan. bahkan kayak awal Maguire sempat golin Dianulir. dianulir dan 30 menit pertama tuh MU nyulitin Bukan 30 menit, 45 menit satu 40 babak menit menurut malah, gue. satu babak ya. Bukan akhir-akhir sempat keluar Makanya kayak gitu. satu kata untuk match ini menurut gue Gatot. MU Gatot. MU gambling nurunin tim A untuk ngalahin Chelsea yang nggak ada urgensinya. Lu ngalahin Chelsea nggak tahu buat apa. Apakah buat pride-nya Mason Mount atau apa gue nggak tahu. Nurunin tim A, Ini kalau Bruno ada Karim, Fernandes, rame semua diturunin, hasilnya nothing, nol. Dia menurut gue headline daripada game ini adalah MU gagal total, gitu loh. Oke. Di babak pertama harusnya mereka bisa menciptakan sesuatu, tapi nyatanya tidak Di VAR ya. di VAR. Dan Tipis banget itu. akhirnya babak kedua mau nggak mau Chelsea melakukan perubahan, akhirnya jadi sesuatu gitu. Gol Enggak, ini gue nih mempertanyakan orang yang dulu nge-scouting Maguire ya. Maguire sama Mikel Merino. Ini kenapa nih orang berdua nggak jadi striker? Maguire jadi striker. Gacor gila. Iya, Gila. Iya. Nih orang selalu Lawan Leicester kan di conflict FA loh. Cup atau apa sih yang menit akhir tuh? Yang sliding tackle yang Iya. masuk dari umpan Selalu Bruno. dia loh. Iya. Itu kayak gila tim itu. Harusnya Rasmus Højlund nih kayak Iya. gitu. Dan Bukan ini Maguire anjir. Ngomongin Højlund juga bahkan fans Chelsea itu bilang ini kayak orang terburuk yang pernah datang Ya, ke jelek banget Stamford Bridge ya kan. Yang fans masalah Chelsea- smart approach. Enggak, sebenarnya pokoknya cara bermain Højlund kemarin fans Chelsea yang di Twitter tuh juga pada iba gitu loh, pada kayak Iya. ini kayak orang terburuk nih yang pernah datang ke Stamford Bridge, ini orang kayak nggak ada orang sejelek di kemarin, nggak bisa ngapa-ngapain, mau hold up nggak bisa, mau ini nggak bisa, tag Banyak apa. amat fans yang udah gedek sama dia banyak Iya. banget. Ya, tapi nggak bisa salahin dia Dan juga. terakhir di lah. babak kedua main pakai Apple Watch. Nah itu makanya gue bilang kan pakai apa berat. bersadar. Berat. Oh iya, Berat. dibuka akhirnya. Itu ngapain? Nggak, dia kayak lagi apa? Lagi long run, dia mau ngitung patch kan, mau ngitung Iya. PC pace. dia. Enggak, maksudnya dia Berapa kan buat update? dia kan dari ruang ganti. Iya, pasti. iya. Ngapain pakai jam? Iya, Nora kampung. lupa deh. Tapi lupa. memang Apa? gamenya boring loh. Hah? Gamenya harus diakui boring. Gamenya bukan boring ya, tapi terlalu Kayak- banyak duel, terlalu banyak wasitnya sebenarnya bikin boring. Kenapa? Wasitnya terlalu ketat untuk memberikan pelanggaran. Jadi banyak delay. Kurang longgar. Banyak Jadi delay. dikit-dikit thread Iya, berhenti, delay. dikit-dikit thread berhenti. Maksud gue biarin aja, permainan emang keras. Banyak duel di lini tengah kan. Ya sudah biarin aja gitu. Iya.
Tapi Menurut gue yang- faktor yang bikin nggak menarik ditonton tuh si wasitnya. Menurut gue tapi yang bikin ibaratnya Chelsea survive di babak pertama tuh menurut gue si Caicedo sih. Caicedo iya. Gimana dia ngeliminasi kan Iyalah. MU ini main agak sedikit high press ya. Ada man to man, high press, Sanchez bener-bener berapa kali salah-salah passing juga kan. Tapi Caicedo ini dengan sprintnya tuh ngeliminasi pressnya Dia kalau si MU. Akhirnya ujung-ujungnya Yang gue bingung Caicedo bisa nggak masuk Premier League Player of the Season. banyak pemain Liverpool, ada pemain Gue Forest, bingung gua Caicedo enak nggak banget. masuk beneran deh. Karena gelandang terbaik menurut gue musim ini itu Caicedo. Gravenberch, Van Dijk sama si Salah. Salah harusnya Gravenberch ganti Caicedo lah. Iya. Iya. Maksud gue nggak fair banget karena kalau lihat dari data ya, eye test kita udah tahu. Data pun dia nomor 1 semuanya gitu loh. Tapi emang disengaja dibuat lah, gue Tapi nggak lihat apa-apa lah, memang ada beberapa pemain yang akhirnya dia underrated gitu. Maksudnya karirnya Lebih begitu. bagus. Nggak Kenapa apa-apa, gue biarin setuju aja. memang Gravenberch akhir-akhir ini menurun. ya emang Daripada Caicedo. half season wonder kayaknya kalau dilihat ya. Ya. Iya dong. Enggak gitu juga Sen, karena mungkin udah juara Enggak, tapi emang udah di setting menurut gua yang menang PFA ini yang Ya, pasti tim salah. baju merah sih. Ya, pasti Karena hampir salah. semua rata-rata baju Yang merah juara. kecuali si Isak. Iya. Isak baju putih hitam. Iya. Baju merah semuanya. Biru nggak ada biru. Forest, Arsenal, Iya. Liverpool. Iya. Brengsek emang. tapi memang Kalau pemain muda aja bervariasi tuh pelangi tuh. Warna-warni. Palmer terus si siapa namanya? Amadou Nana kalau nggak salah. Morgan. Rogers. Dan beberapa pemain lain gitu ya emang sengaja gitu mau dimerahin gitu. tapi poin positifnya Chelsea dengan kembalinya Reece James ya. Le. Sebenarnya secara Gol. overall play-nya nggak terlalu. Cuman Better than gara-gara asisnya bagus, Asisnya jadi gila. jadi Iya. kelihatan keren. Iya. Dia turning, Reece James dia better than muter. TAA. Wah, enggak yang Oh, baru sekarang ngomong lu. Enggak, coba kalau Baru Reece ngomong James sekarang. kalau Reece James fit, gue bisa ngomong gitu ya. Tapi Reece James kan nggak pernah fit. Dari dulu Le. Reece James better than Iya, kalau TAA. sebelum dia cedera Sekarang iya. baru ngomong. jadi emang Gila itu ternyata kayak Zidane. enggak turning kayak Zidane, passing si Cucurella enggak ada yang jaga. Ahlan wasahlan, cus kelar. Enak lagi Lopez cuy. Iya, enak banget gue bilang anjing. Dan Makanan TAA. Dia kayak setiap pas hari lagi itu. mau gocek dapat ilham gitu, muter loh. George kemarin gimana Le? George lu ngeliatnya? George oke. Hah? Line behind-nya oke. Nggak Kenapa? ada bagus-bagusnya Le. Siapa Tyreek George? George Iya. lini tengah lini depannya Chelsea. Iya. Gak ada apa-apanya Le, gak bisa Lo apa-apa. bukan, kadang tuh lo ngeliat pemain tuh bukan di pertama lo lihat dia nggak dapet chance. Tapi bagaimana dia punya off the ball movement, Diving. dia buka ruang Diving. sama diving. Sukayo Baka. Kayu baka anjir. Dan menurut gua untuk pemain Anjing, lucu umur banget. segitu dari akademi apa sih lo mau expect Iya. gitu loh. Tapi Madueke Kan pemain kayak gini nih, pertama tuh. pemain kayak gini bakal kelihatan bagus tiba-tiba dia dapat cetak gol. Iya Iya. kan, baru kalau misalnya gitu ya udah deh lu daripada masang yang lain nih pasang Iya. dia, kasih kesempatan nih match ke hura-hura kan. Kayaknya juga Chelsea tahu nih MU goblok nih. Enggak, Chelsea kira MU bakal nurunin tim B. Ternyata iya tim sih, A di, iya. makanya gue bilang ini adalah gagal besar karena mereka akan dapat konsekuensinya di final lawan Spurs dan mereka akan kalah sama Spurs karena kelakuannya Ya kayak makanya gini. nih juga rame juga orang bilang ini approach siapa nih bakal berhasil? Apakah approach-nya Ange Ange yang atau- mengistirahatkan Yakin gue pemain Spurs gue. atau MU yang untuk Apa? menjaga ritme gitu. Gue sampai kaget 40 menit Chelsea diteken kayak ini final tau gak? Ini apa gue bilang Harga ngerti? diri mungkin Le. Hah? Harga diri Ya mungkin, tapi kan lo Mungkin. harus tahu dong yang mana yang real, Iya. mana yang bisa ngasih Gue sesuatu. bilang gitu. berapa kali kalau Amorim ini realistis lah di Premier League. Cuman ngelihat game kemarin, wah lu udah bener kemarin lu Iya. ala Divi gitu, lu nggak usah ngotot. Tapi kok malah sekarang tiba-tiba lu ngegas ya. Lu mendingan kalau gue jadi lu ya sekalian semua lu gas gitu biar pemain-pemain Main lu. babak satu gila ya Iya. Gila. MU Defense-nya satu. bagus, Iya, setup-nya iya, bagus. iya. Tactically gila sih. Bener-bener dibikin Chelsea tuh dibikin gak bisa build up tuh kalau nggak ada Caicedo tuh Kelar. berat itu. Eropa yang menang siapa ya? Dan Bagus. fakta nih, lu pasti seneng Li. Selama 102 tahun MU ada di Liga Inggris, Oh tentang MU. ini di season pertama di mana MU nggak pernah menang back to back. Iya, 9 kali ya. Nggak pernah menang back to back. Jadi misalkan Jadi menang besoknya seri atau Seri. kalah, menang besoknya nggak pernah menang berturut-turut tuh nggak pernah. nggak pernah Iya, di season sampai ini. ada satu video dia nggak pernah mau potong rambut. Oh iya, 200-300 hari. Fans kami botak, dia botak nih. Terus habis itu dia penceles. Dari sejak gue botak sebelum awal musim, gue tidak akan potong rambut sampai MU menang 5 game berturut-turut. Berturut-turut. Sampai Rambutnya segini rambutnya sekarang. Rambutnya segini. Itu Tapi di Premier League berapa pertandingan terakhir nggak pernah menang, Mat. Terakhir menang lawan Leicester. Iya. Ya makanya nggak pernah menang back to back. Makanya nggak pernah Loh, main back to dia back. terakhir menang, MU itu terakhir menang 2 bulan lalu. Enggak dong, Le. Iya. 17 Iya, terakhir Maret. lawan Leicester. Lawan Chelsea itu 17 Mei.
Dia terakhir menang tuh 17 Maret. Lawan Leicester itu. Heeh. Jauh dong. 17 Maret. 2 bulan. Peringkat 16 sekarang. Iya. 16 atau 16, beda 1 poin Mas Spurs. sampah Spurs banget 17. emang. Tapi Palmer Udah lah. nih create chance 70 dari open play. Ini kayak first Chelsea player yang create chance sebanyak ini terakhir tuh Eden Hazard. Dulu 80 chance creation. Chance Di from luar, open menurut gue play. di luar buruknya performa Palmer, ada yang mendukung juga. Kenapa dia jelek? Karena teman-temannya khususnya Jackson tuh nggak bisa ngedeliver Tolol. kreasi dia Iya. gitu loh. Jadi ya memang bad season aja sih buat Palmer. Bukan bad season ya. Apa ya? Di setengah bagus, setengah buruk, gado-gado. Ya lah. sebenarnya kan kalau kita bicara Palmer musim lalu yang luar biasa ya, kalaupun memang drop, kalau dia tidak cetak gol, ya asis. Tapi ya emang kembali lagi teman-teman tolol lu mau apa? Iya. Capek juga mungkin dia pegal kali ya. Cuman ya nggak sejelek Foden lah, gitu. Masih mending Palmer lah, nggak Iya. sejelek Foden. Dan untungnya Palmer udah ngebang duluan di awal. setengah Iya, musim kalau awal. dia nggak ngebang duluan ya baru tuh. G-nya Lah. 20 lebih. Ya. Lavia kenapa nggak dimainin Le? Nah, itu juga pertanyaan gue sih. Kayak Lavia dapat disciplinary kayak gara-gara blunder dia di Newcastle. Oh ya. Banyak di komen-komen Iya. apa we don't Iya, gue ngomong like- salah satunya. Oh, berarti Ana baca komen ente. Iya. Itu. Satu doang yang gue baca. Iya. Boleh. Tapi gue Kurelaning dia selalu di waktu yang Top scorer tepat. Chelsea 5. 2025. Hoylund 4. Nah, kok bisa gitu? Dia selalu ada di momen yang tepat di box gitu. Iya. Cara dia ngelabuhin back lawan tuh gua akuin sih gokil sih. Iya, nutupin Kan rambut menurut Enzo Maresca salah satu faktornya karena dia sekolah di La Masia, kata Maresca. Emang iya kan? Menurut Oh, dia Maresca. Iya, dia La La Masia, dia akan di La Masia. Jadi apa yang mau gue implement itu semua udah ada di otak Cucurella Dia bilang. tahu. Oh. Jadi nggak susah untuk ngobrol sama Cucurella atas segala taktik dia bilang. Dan dia kalau ke ruang ganti ngobek-ngobek atau ngorek-ngorek celana keluar Amad Diallo itu. Amad Diallo, wah. Diallo. Iya, lucu nih. Ahmad Diallo. Lucu nih. Iya, Saka, Salah. Iya, Lah, iya. Le, gue udah Cek. jangan salah. Selalu digantongin. Salah dikata. Tuh Oleh digantongin. selalu Jakli. Iya, dipuji Itu- sekali itu langsung. iya. Enggak. Lupa. Kapan? Lupa salah digantongin. Ahmad aja. Gini. Dia lagi ada Karim Ahmad aja. Lagi ada Karim Ahmad aja. Gak usah Iya, ngomong. mata enggak. Nih, waktu Liverpool Chelsea kemarin, bahasa yang kemarin. Liverpool udah juara. Best left Le. back in the world. In the league. Iya, udah juara, Le. Jadi Iya. nggak ngotot mainnya. Oke. Iya. Udah lah kita lanjut kali ya karena Marmos, nggak usah Cucurella. MU fokus Europa League ini agak ini kalau dia kalah sih di Europa League pecah sih ini. Pecah. Sampai MU. Iya pecah deh kalau kalah ya. Tapi ya kita lihat. Tapi berharap emang Spurs, Mat. Crystal Palace juara. Gue dilema. Gue pegang Spurs sih. Gua Ya, dilema Spurs juga. juara, Crystal Palace juara, Newcastle juara, Iya. berkumpul di Emirates nanti. Iya. Gue ibaratnya nih kalau nggak ada fans yang songong, gue pengen MU yang juara. Tapi masalahnya kawan-kawan kita kan ya Karim. Enggak, gue bukan masalah fansnya. Ya itu. Jadi MU gue serba salah punya nih. duitnya untuk untuk Iya juga sih. bener-bener berdansa di transfer window. Apalagi kalau dia masuk UCL, dia bakal banyak ngejegal tim lain untuk belanja gitu. menurut Iya. gue. Iya, iya. Jadi mendingan Spurs. Nah lanjut aja lah ke tim ke London juga, melipir ke London Utara yang bisa mengunci second again ole ole. Lanjut aja, Mat. Second again ole ole. Lanjut aja, Mat. Second Tidak again. ada. Second Menang kan? again. Udah bilang pasti Second again. Iya. ole. Arsenal akan bermain sangat baik di saat tidak ada Le nggak pressure. ada sangat baiknya Le, mainnya Le kemarin Le jujur aja ya Mat, Le. jujur, Mat. Paling gila siapa, Mat? Apa? Paling Menurut gila gua di dua-duanya Arsenal siapa? bagus. Enggak, Maksudnya? dua-dua tim bagus. Kedua tim bermain bagus menurut gua. Tapi first halfnya Newcastle itu kalau ada Isak, gue jujur-jujuran aja ya. Kalau ada Isak, gol itu. Bukan cuma Arsenal ada Isak. tanpa pressure adalah seorang juara. Iya. Tapi bagaimana lo mendapatkan piala tanpa pressure? Ana Nggak nggak kuat mungkin. musim ini, Le. Lihat Raya gila. Raya. ini, Gila. men. Save Apa ada yang gol yang pertama. deflect tuh? Apa, Gol dua yang deflect? kali. Yang deflect Disundul, dia lompat. tepis, Eh. ya kayak tepis gini, terus ditendang kena kakinya, nendang ke sana. Dan ini dia Sakit nih dia musim. masih bisa dapat Golden Glove di akhir musim karena kan dia sama si Sales 13. Oh enggak, ada Kelleher. Dan- Yang dapat Raya karena Sales akan dijebol Chelsea minggu depan. Iya. Ya pokoknya intinya menurut gua startnya Arsenal nih bener-bener kayak orang yang udah nggak ada, kayak gak ada gairah tau gak sih lo, kayak mentalnya udah turun, udah kayak nggak ada yang dikejar. Sedangkan satu sisi Newcastle-nya ini kayak punya urgensi untuk gua harus nyatelin peringkat 2 nih.
Gue harus melawan Arsenal, gue harus gusur Arsenal. Walaupun gak ada Isak mainnya. Karena Arsenal nguasain possession tapi yang threat yang paling berbahaya di Newcastle. Berapa kali kombinasi counter attack-nya. Kalau nggak ada Raya jujur itu udah berapa kosong itu. Tahu nggak lo kenapa Newcastle ngotot selain itu? Kalau dia nggak masuk Champions League, key player-nya bakal diambil pemain tim lain. Isak. Hah? Isak dan lain-lain. Isak, Guimares, mungkin Tonali bring back ke Itali. Ya kan? Kalau misalnya dia nggak masuk Champions League, ini pemain-pemain bakal diangkut nih. Dia makanya mati-matian untuk seenggaknya gue Champions League key player kita pertahanin. Nggak apa-apa kita nggak beli pemain yang lebih bagus, tapi seenggaknya ini kan udah settle nih pemain-pemain ini. Jam terbang udah lumayan dapat, ya mungkin butuh 1-2 pelapis yang lebih baik. Tapi kalau turun, wah, tim-tim besar silakan ambil nih, pilih aja. Kalau belanja sayap kanan doang. Iya. Jadi menurut gua kenapa dia ngotot bukan ke Champions League aja, dia secara tidak langsung menjaga nih pemain-pemain. Karena klub gede tahu ketika nih turun, masuk dah tuh gampang. Ayo lu pilih main Champions League atau lu terus Newcastle. Selesai nih pemain pindah. Dan menurut gua game changernya Arsenal bakal dua adalah ketika Calafiori masuk. Ketika Calafiori masuk, Saliba keluar karena dia katanya cedera. Tapi kita mau ngobrol sama Madrid enggak? Oh enggak. Jangan dong dulu. Nanti nunggu free. Kan udah beli Huijsen Madrid. Salibanya tahun depan kan main 3 back Madrid. Udah Rudiger sama Garcia. Gak ada orang. Garcia siapa namanya? Asensio kan gak ada orang. Kan harus cari cadangan harus 6. Udah bisa beli Konate. Lebih jago Konate. Kata ente jago Konate aja ke Madrid. Jangan. Ya, Calafiori masuk. Gua kenapa nih duet tuh jarang dimainin gitu. Gue terakhir lihat duet ini pasti Carabao Cup. Tapi Kiwior sama Calafiori ini ngasih Arsenal momentum untuk main bola cepat di belakang. Dapat bola dikit, passing cepet tak. Dan Calafiori kan juga emang tipikal defender yang sering maju ya. Itu dia benar-benar ngasih freedom juga di kotak penalti, ngasih ruang, ngasih ini untuk sisi kirinya, kasih passing sana sini tapi solid banget. Kiwior gua kemarin mainnya makanya semenjak Gabriel cedera, menurut gue Kiwior perform better dan Saliba. Menurut semenjak Gabriel cedera. Kiwior live up to ekspektasinya untuk ngegantiin Gabriel, bener-bener perform sesuai kapasitasnya. Mungkin ada pressure juga kali. Enggak kan dari lawan Madrid, lawan ini. Dia bener-bener perform gitu loh. Dan itu yang kita kan sempat bilang dijual aja nih pemain. Tapi maksud gua ini ya backup yang bagus gitu loh. Ketika jadi kemarin pas Calafiori masuk, digeser ke posisi Saliba. Jadi Calafiori di LCB, si Kiwior di RCB gitu loh. Jadi sangat versatile, di kakinya bagus, umpan-umpannya juga oke. Dan Warrior juga di belakang juga bener-bener ini. Dan iyalah dia mau musim depan main lagi Mat, harus Warrior Mat. Gua gak kaget makanya Napoli ngincer, Conte ngincer Kiwior. Conte suka back begitu tuh. Ngincer Kiwior, suka tuh Conte. dia tuh. Jadi Arsenal harus ngamanin pemain gue jangan dijual deh karena menurut gue ini aset yang sangat berharga. Tapi ya ujung-ujungnya Declan Rice menunjukkan lagi. Asetnya kayak Kiwior. Bennett like Declan. Lu lihat banyak Kiwior nggak musim ini? Gak ada Mat. Apa back lu siapa Kwanza? Back lu siapa Kwanza? Gak usah sama Kwanza dulu dah. Siapa Gomez? Siapa? Lo jangan ngomel Gomez, bersiram lo. Odegaard gimana kemarin? Odegaard kemarin tetap kurang. Mainnya terlalu banyak apa ya? Di luar asisnya ya? Di luar asisnya masih kayak harusnya ada momen-momen yang dia terupas lebih cepat, tapi dia terlalu banyak megang bola. Dia faktor percaya diri juga nggak? Musim ini turun selain cedera ya? Ada nggak? Jenuh mungkin. Gue percaya diri juga ada sih. Iya. Kalau menurut gue jenuh. PD untuk menunjukkan show-nya dia tuh kayak nggak kelihatan selain jenuh mungkin ya. Jenuh mungkin berapa tahun di kasta tertinggi, berapa tahun bermain di kualitas tim yang secara sistem sangat baik. Tapi runner up terus gitu. Mungkin jenuh. Nah kalau gue ngeliatnya Pep, nih dia sumpek nih Pep. Gue ngeliatnya kan balik lagi kan Odegaard ini kan emang tipikalnya bukan di face yang depan. Dia tuh lebih bagus dari belakang build up ke tengah. Dia lebih bagus ngeliminasi press dari belakang. Makanya menurut gue agak sedikit miskalkulasi naruh Odegaard tuh di CAM sebenarnya. Mungkin harus ada duet dong. Harus ada duet makanya. Mat masih percaya Odegaard apa Out? Masih percaya satu musim lagi. Nah gue ini musim yang apa ya? Kapten mau dipindah ke Rice katanya. Hah? Kapten mau dipindah ke Rice. Declan Rice bro, golin lagi bro dari luar bro. Ini udah
Menurut Apa gua ya. kayaknya dia yang jujur dapat ya, kayaknya ya, Le. Gua kalau mau jujur Player of nih, the PFA. Enggak. Siapa? Declan Rice. enggak lah, Enggak. salah lah. Dia salah. baru bagusnya berapa bulan terakhir. Ngaco. Rice. Iyalah. Enggak, Awal dari musim jelek. lalu, Le. Karena enggak dukung Awal salah. musim ini dia jelek. Karena Awal enggak musim dukung. berapa Musim bulan? lalu bagus. Berapa bulan doang? Awal musim jelek. Berapa bulan doang? Habis itu dia kan Masih banyak ada salah, dia Le. Rice tuh banyak Inkonsisten gol-gol. juga Rice. Enggak. Iya. Enggak. Inkonsisten. Enggak, Lu dua sama free kayak kick kalau dia gua lebih bilang- baik dari enggak. penampilan salah musim Enggak ini sih. cuma free kick doang, dia selalu pertama dia selalu golin di luar free kick ya. dia selalu golin di game-game penting. Di big match selalu Ya, golin. di game player sama inkonsisten kan beda. Tapi dia selalu konsisten juga, Le. Tapi di Enggak konsisten dari mana? Bukan maksudnya gini, mungkin kalau bicara big game kan tetap ya teori juara liga tuh lu small team lawan lu ya. Iya. Kayaknya di small team nggak sekonsisten itu menurut lu. Nah, ya. bahkan dia di lawan small team pun dia hampir yang selalu ngasih ratingnya itu minimal 7-8. Dia selalu konsisten di situ. Dan ditambah dia sangat perform lawan tim-tim besar kan nilai plus. Iya. Makanya gue bilang baik Rice atau Caicedo menurut gue udah pemain yang sejauh ini tag-nya price tag 100 juta tuh terbayarkan menurut Enggak. gue. Baik itu Caicedo maupun Rice. Nama Dua-duanya Declan bagus. Rice itu besar ketika free kick lawan Madrid. Udah. Oh itu jelas momen. Sebelumnya Itu nggak ada secara- nama. Secara global. Ya itu sama, Iya, maksud sama gua dong kayak- kayak Beckham ada momen apa, ini ada momen Iya, makanya apa, sebelumnya ini ada momen nggak apa. terlalu banyak apa? Ya karena orang nggak nonton, nggak ngelihat, sama kayak orang underrating Arsenal Gravenberch. selalu nonton. Wala nonton, nggak ada Saya yang nonton, nggak, sebelum Liverpool juara nggak. pengen Arsenal kalah makanya nonton Nggak ada. terus. Enggak, lu ada. nonton live score Sama lu kayak kalah. Kalau Nonton, gue Sid. bilang Caicedo B aja, Gravenberch B aja, enggak. Gravenberch Enggak, Ada gini. hal-hal yang lu tuh nggak dilihat stats yang kontribusinya itu emang bagus, dan Rice tuh menurut gue bagus ini Tadi Musim kan ini- lo akuin ada period jeleknya. awal-awal iya. Iya. Awal-awal. Ya, berarti kan Gravenberch berarti kan enggak. Kan dia mungkin baru habis Euro apa segala macam, ada sedikit kayak apa namanya capeknya lah habis itu, tapi kan dia sempat absen berapa minggu tuh kalau ingat lawan Bournemouth, trio tengahnya tuh nggak ada Rice karena Rice-nya sempat absen cedera Suspend atau nggak apa sih? suspend atau apa. yang merah Semenjak itu? dia dapat break itu, semenjak dia dapat ini, dia perform kencang, konsisten Cuman ya teman-teman yang nggak akomodir susah juga ya. gitu loh. Ya mungkin karena lini tengahnya Arsenal lagi drop semua, Rice kelihatan bagus. Gitu juga bisa kan, Le? Ya nggak ada salahnya. Enggak, kalau Rice gitu. bagus. Big game player iya, bagus iya, tapi dibilang konsisten player gue belum setuju. Konsisten. Wah, itu Gue belum setuju. menurut gua konsisten musim ini. Ya, walaupun saya mau ngebahas tim Anda ya. Nggak Tapi usah, tim kan Anda udah main nanti Udahlah, malam. nggak usah dibahas. Nggak usah, Nanti nggak usah. malam. Nggak, mempersingkat Tim- waktu tim banyak Anda banyak kerjanya lebih party seru, lebih mulu. penting. Ya, Kerjanya dan party ini mulu. dengerin bentar. Party mulu kerjaannya. Bayangin Bajingan sebelum, nih kalau- sebelum Arsenal party ke Dubai. Gua lupa ke Dubai apa pokoknya ke luar Kan masih negeri. bisa seri ya? Apa? Masih bisa Lawan seri. Arsenal pulang harus ada yang dikerjakan, latihan segala macam. Lawan Arsenal seri dari 2-0. Ini udah panas nih gue nih. Habis itu kemarin ke Dubai lagi. Jalan-jalan lagi. Arnold Slot tuh Ya udahlah. dikelilingin. Udah juara kok. Leh, kita mau 90 poin. Udah. Nggak bisa kan udah. Lu Udah nggak bisa nggak break, bisa lu nggak sekarang. bisa break poin lu sendiri, rekor lu sendiri, lu nggak bisa break rekor Premier League, udah nggak penting. Iya. Ini belum selesai. Habis dari Dubai, balik sini latihan kan. Besoknya party di rumah. Bayangin, nggak selesai. Le- Perpisahan tren. Poin ini Capek. berapa? Enggak, poin Liverpool sama berapa, Li? Lu mau main 83. apa ya? 83. Belum main berapa? 2 game. 2 game lagi. Oh, Tapi Arsenal menang match malam mat. ya menang. Yang seneng kalau poin lu kecil Arsenal. Dibawa-bawa mulu sama Arteta, poin kita tahun lalu. Poin kita tahun lalu. Poin Tapi secara 89. Ngaruh tuh poin. Emang Tapi ngaruh nyata poin? apa? Ngaruh tuh poin gue tahun lalu lebih gede daripada yang juara musim ini. Delusional memang. Tapi yang harus di ini juga mungkin sebelum kita ganti nggak usah bahas Liverpool ya. 3 musim terakhir Arsenal tuh poinnya baru. banyak loh. Emang Lu banyak? yang lihat 241 poin? Banyak. Yang City 245. Kita rank Kalau dua. lawannya Liverpool bukan di bawah City, itu. bukan lawannya bukan City juara. Juara iya. Enggak, kalau di rank 3 musim terakhir. Iya di rank Arsenal peringkat 2. City pertama, Iya. Arsenal kedua, Liverpool ketiga. Iya. Ya nggak apa-apa, gue sih lebih suka Makanya konsisten aneh ya. banget anjing, kenapa sih poin segitu kagak juara? Nah, dia nggak apa-apa penting Sampah konsisten banget, musim anjing. depan Capek Insya Allah lah. City. Ya udahlah ya. Ya udah, Premier Liverpool League-nya nggak usah. udahan, sekarang kita bahas Serie A. Juve. Ngapain bahas Juve? Juve menang loh Iya. lawan Indonesia. Sesuatu yang wow gitu sekarang Juve menang ya. Igor Tudor loh. Kaget gue. Mati lampu. Seperti mati lampu ya sayang. Nyeri. Seperti mati Bridging keluar Premier lampu. League. Udah nggak boleh bahas Premier League lagi. Seperti mati Nggak habis bahas lampu. Juve. Sayang. Nah, Juve dibahas, Boy. ada kemarin Napoli yang seri sama apa sih kemarin Napoli serinya? Kok gue nggak lihat. Sorry guys. Napoli seri sama Genoa ya.
Sama Genoa 2 sama kan, Bay? 0-0 sorry. Mat yang bahas Inter gua, Mat. Inter. Bukannya sama Parma, Pak? Napoli 0-0 sama Parma, Inter 2 sama dengan Lazio. Balul banget itu, padahal momen yang pas buat Inter harus menang. Masa menit 90 Pedro. Decidernya Pedro Rodriguez itu. Gila, ini pemain underrated all time nih. All time. Underrated all time? Siapa yang nyebut Pedro Rodriguez? Siapa pemain yang bisa excel di eranya Messi selain dia? Dia selalu kepake di eranya Messi, Eto'o, Henry, masuk semua dia. Capek. Wah, Lazio umur berapa sekarang dia? 39. Ya, terus karena dia mencetak gol di menit 90 bilang lu lihat season ini. Bukan di game ini aja. Lu lihat season ini. 10 dia. Cadangan. Iya. Umur 39. Ya Origi, Sturridge juga kayak gitu loh. Woi, beda woi. Susah Enggak ada. Ya enggak, nih ngomongin 37 ya. Tapi ya masih gila. Ini underrated gila all time. Ibrahimovic inti. Penentuan sih di game week terakhir ada, tapi Inter Milan ketemu lawannya cukup berat ya, Rising Star musim ini Como. Napoli ketemunya Cagliari. Justru tim-tim kayak gini yang perlu di. Iya, tapi coba bahasin yang di status yang dia bilang kalau misalkan seri itu maksudnya boleh habis ini kita. Nah ya, gue bahas dikit sekarang di mana kalau ngomongin goal difference Inter lebih banyak, tapi udah nggak pakai. Jadi kalau misalkan Napoli kalah Inter seri, Inter yang juara. Enggak. Oh, nah ini gue mau bahas. Oke, sorry. Enggak, kalau kemarin Inter menang, ya udah di leading itu. Di leading. Oh, jadi enggak ada goal difference ya? Di Italia itu sistemnya head to head. Ini buat yang nggak tahu. Head to head Italia sama Spanyol. Itu sama. Oke. Kenapa Italia head to head? Cuman karena Inter sama Napoli season ini itu 2 match imbang, 1 sama. Di terakhir. Enggak, maksudnya antar mereka nih, home away. Inter ketemu Napoli kan 2 kali per musim. Dua-duanya itu mereka imbang. Oke. Kalau nggak salah 1-1 atau 2 sama. Nah, kalau di Italia ketika poinnya sama, head to headnya imbang, akan ada playoff di tempat netral. Kemungkinan di Olimpico. Nggak mengerucut ke goal difference juga. Enggak, Italia nggak ada goal difference. Berarti langsung penalti-penaltian gitu. Bukan. Ada match ulang 90 menit antara Inter sama Napoli di tempat netral. Oh, seru dong. Seru kayak final. Kemungkinan mainnya di Olimpico. Wih, seru. Di Roma. Jadi kita sebagai fans netral sebenarnya berharap Napoli kalah Inter seri. Yes, of course. Supaya dapat pertandingan tapi kayak Napoli final. lawannya Cagliari gampang. Justru bukan gini, bukan Li. Kalau masalah the match terakhir, lu lawan Cagliari, lawan kayak gitu tuh justru berat. Dua ini maksud gue, dua tim ini dapat pressure yang berat gitu loh. Cagliari sama Como juga bukan lawan muda, justru tim-tim kecil ini sering nyandung tim-tim besar. Gitu. Napoli seri 10 kali, 4 kali kalah juga kebanyakan sama tim-tim kecil, bukan sama tim-tim besar. Begitu juga Inter gitu loh, kehilangan poin pasti mayoritas sama-sama tim kecil. Nah ini menarik, kalau tadi si Napoli kalah Inter seri, nah itu akan pertarungan hidup mati tuh di netral. Seru sih. Seru banget. Itu kita harus live react juga sih, kalau misalkan terjadi. Karena ini bukan soal match aja, soal dendam antara kedua klub dan pemain Conte dan pelatih. ke Inter dan Inter ke Conte Lukaku ke Inter, Internya Conte ke Lukaku. Ini bakal gila ya, maksud gua. Jamnya bareng sama IPL nggak ya? Kan biasanya mainnya satu waktu tuh. Satu waktu ya. Tapi menurut gue berat. Como yang lagi dia top perform. Iya. Cagliari yang menurut gue udah nggak jam 8 malam. apa-apa. Napoli main di home. Ya. Mungkin mau live reaction. Ya gua sih sangat nonton buat ya. kebut-kebutan nih. Lu bayangin Napoli yang lawan ini sih pecah. Karena kita tahu gimana Conte setiap left the club ya, pasti ada bumbu-bumbu dan dia di Inter juga sama kasusnya. Keluar dari Inter dengan tapi tidak baik. Tapi sebenarnya ini berat buat Inter juga kalau sampai ada pertandingan lawan pasti. Napoli. Karena dia harus lawan Barca, lawan PSG. Sorry. Enggak, pasti lawan Napoli setelah. Ya setelah nggak mungkin sebelum. Ya mental ya. Kalau dia kalah di UCL, drop pasti. Dan memang nggak cuma poin aja, nggak cuma juara ini. Gede nggak ngaruh? Enggak, emang nggak. Nggak ngaruh. Karena emang dari dulu Italia sama La Liga itu dia head to head. Cuman ya yang menarik kita gini, kita bakal mikir nggak sih ada tim yang akhirnya di playoff gitu loh. Karena kan di home away mereka berdua bertanding dia seri imbang, 1 sama atau 2 sama gue lupa. Jadi ini bakal jadi skenario yang gila. Pertama kali ya, belum pernah ada pertama kali.
Tapi ini rules baru apa? Enggak, emang dari dulu kan emang gitu, emang dari dulu gitu. Cuman karena nggak pernah terjadi jadi orang nggak tahu. Orang lupa nggak? Orang lupa nggak banyak yang ngira juga kayaknya gue emang nggak goal different kagak. Italia itu head to head kayak La Liga. Inggris nggak pernah ya kayak gini. Inggris goal different. Dari dulu. Abis goal difference head to head, abis Iya. head to head disciplinary, berapa kartu. Tapi nggak pernah terjadi gitu. Berarti tetap balik ke goal difference. Enggak, goal difference dulu. Ya. Goal difference aja untuk sama kan susah. Susah li, lu mau sama gimana? Susah banget. Tapi harusnya IPL gitu juga ya dibikin playoff kayak seru tuh. Ya, nah terus kan Nyari celah mulu nih second again oleh-oleh. Iya. ya lu aja poin sama nggak pernah Basya. Terus dia kira abis gitu kita final menang. Nah terus juga yang Oh, bikin di menarik Wembley kan selain menang. Inter Napoli juga ada tim terbaik di Italia yang Nah. lagi menunjukkan taringnya ini. Ini Siapa, tim siapa? terbaik di Itali, tim terbaik di Milan. Inter sama nih tim. Oh bagusan ini tim. Iya, 5 kali musim ini tidak menang Inter Milan. Musim lalu AC Milan juga nggak menang lawan Inter. Enggak 5 kali, 2 kali doang. Iya, tapi kan head to head juga 5 kali li Ya, di liga ada, Sen. menang 3 kali seri 2 kali li. Trofiless tapi kan sendiri kan berarti kan. Apa ada juara enggak? Enggak ada. Kemarin kan Kalah sama enggak Bolonya. Super Copa. Super Copa. Ya Super Copa kan kita menang lawan Inter comeback. Oh iya lawan Inter Super AC Copa Milan bener. udah dapat piala ya? Udah. Inter insya Allah tinggal 2 ini. Enggak, dua-dua enggak. Ada satu Ya, tapi tim masih yang oke katanya lah, besar. masih dapat. Bukan, cuman kan yang cuma di Liga berat. kenapa gua berat di Copa? Tapi ini anomali ya, kenapa Crystal Palace juara? Kenapa Go Ahead Eagle juara setelah 93 tahun? Ini Bolonya juga sama. 51 tahun gak juara. Newcastle juga sama 70. Spurs nanti Mungkin nanti Iya, ini iya. kan gua bilang anomalinya gini nih, Harry Kane. Udah nggak usah dibawa ke sana. Gue tahu arahnya mau ke sana. Gue tahu. Weh, Gue tahu. Calafiori dari arah. mana, Weh? bolonya. Iya. Keluar dari Bologna juara. Juara. Zirkzee. Nketiah dari mana? Zirkzee Iya. juga. Nketiah Iya, dari mana? Henderson juga. Dari Arsenal. Iya. Henderson dari mana? Juara sama Crystal Gue Palace. tanya sama lu Zirkzee dari mana? Enggak bahas Zirkzee-nya. Henderson dari mana? Lebih banyak 2 pemain Arsenal keluar juara semua. Mat. Iya. Sama porsi satu Sama, ada sama. Zirkzee, Ya. Thiago Motta dari mana? Chamberlain, Mat. Chamberlain apa? Keluar Udah, dari udah, Arsenal. udah, Udah, udah. Mat. Nah, Jadi jadi senangnya balikin ke sono ya. Udah lagi ngomongin Serie A udah. final Copa ini kan kenapa jadi Milan kejar tuh ada 2 hal. Yang pertama, Milan tuh terakhir juara Copa 21 tahun yang lalu, long time ago. Sekalinya nyusul ke final berapa tahun yang lalu kalah. Dan sekarang momentum memang lawannya Bolonya yang 2 tahun terakhir itu menjadi tim yang luar biasa di bawah Motta tahun lalu. Sekarang diterusin sama Italiano, ternyata lebih gila daripada di bawah Motta. Dia dengan pengalaman kalah di 2 Conference League, akhirnya dia menang juga nih di final dan mainnya gila. Gua sih buat boloknya. Ya. Katanya megang peran besar di attack-nya tuh di Vaio. Ya, Di Vaio. ya di Vaio termasuk gitu loh. Maksudnya dia ngambil Italiano ini menurut gua harusnya Italiano ini ke klub kayak Milan, ke klub kayak Juve atau klub besar gitu loh. Kayaknya udah layak. Italiano nih. 2 kali final sama Fiorentina ya. Fiorentina. Dua-duanya kalah. Dua-duanya kalah. Tapi ya udah lu 2 kali betul-betul kalah tapi dengan tim yang seadanya. Terus di Bolonya lu ditinggal Calafiori, lu ditinggal beberapa pemain lain. Zirkzee, Thiago Motta. Thiago Motta. Tuh ada sebut Ternyata saya banget di masuk Bolonya. perebutan Champions League juga kan. Gitu loh, masih ada kesempatan lah. Dan tuh main di kemarin dia menang 1-0 sih gila mainnya. Gue bilang di Milan kayak nggak punya urgensi. Tapi Ranieri-nya sih Sen. Maksudnya ini kan pelatih. Nggak, ini kita kan Bologna kok Ranieri. Enggak, tadi Roma belum. Oh iya, iya. Roma Milan tuh Oh, belum gila. kelar. Iya. Abis ini, ntar abis ini, abis ini. Terus dari juga tim yang apa gimana tadi? Coppa Italia dikit mainnya jelek banget, bener-bener Bologna nguasain secara permainan, secara syuting ke gawang. Dan ada satu pemain yang gua harap Milan nih, Orsolini, ini pemain gila, Winger ya. winger kanan. Dia cetak gol waktu hari Jumat tuh Milan dan Bologna loh. Menang Milan 3-1 San Siro gitu loh. Maksud gua pikir oh bisa nih Rabu menang lagi. Gila sama Italiano. Semua yang apa dilakukan Concession Milan ya di Serie A di soft pada kemarin Coppa Italia. Gak ada yang gerak, hampir gak ada peluang. Dan dia deserve untuk mendapatkan Pelatih piala. hebat ya Italiano ya. Hebat lu. Bahkan bagus kali. Pak Sen. Dibilang bagus, gue sih ngeliat pelatih dan board ya. Kemarin ini kayak MU, Milan ini kayak MU, boardnya sampah, hancur semua. Gitu loh, pelatihnya juga dari Fonseca ke Concession ini menurut gue aneh. Concession ini bukan pelatih yang cocok di Milan, dia tuh cocok di Porto, Terus katanya lebih bagus daripada Lyon, Inter. tim-tim kayak gitu tuh. Dan dia emang spesialis turnamen. Dia di Porto tuh kalau nggak salah 8-9 cup dia menang Conceição itu. apa Fonseca nih? Nggak, Conceição. Conceição. Kenapa kan Milan ngambil itu kan karena short term ya. Dia masih ada di Copa. Dan dia nggak lanjut ya.
Nggak lanjut dari waktu yang nggak lanjut habis Copa dia emang nggak lanjut. Udah bagus dia berarti habis ngambil yang lain. Terus ke match Milan Roma, Ranieri ini bener-bener epic comeback yang dimana Roma itu sebelum di take over Ranieri ranking 16 OTW degradasi. Gila. Poinnya itu segini nih. Kalau MU kan jauh. Roma itu poinnya segini sama zona degradasi tuh. Sekarang ngejar UCL. Dan itu Hampir masuk. sempat 19 match Ya, tanpa beruntun menang. kalah sebelum akhirnya kalah lawan Atalanta. Ya skala Mantata semalam. Terus salah satu klub Eropa dengan poin terbanyak 2025. Betul, karena dia menang semua. Gokil ya. Gila Opa Ranieri. Dan dia Leicester ditawarin kontrak juara. dia nggak mau. Ya. Gitu. Apa? Dia ditawarin kontrak buat perpanjang dia nggak mau. Oh, berarti keluar. Dia mau pensiun. Oh. Itu dia yang Dia tuh bikin. kayak- Diri- Ini sedikit diri aja dong. nih ya, fun fact. Dia yang bikin Abramovich mau beli Chelsea. Ranieri. Berarti berjasa buat Chelsea. Berjasa juga dia. Gili dong. Come on. Brazil. Dan match ke semalam juga itu Milan Roma Ini ada Champions menit 20 udah 1-0 Santi Gimenez red card. Wah menurut gue deh anjing lah nih Flop Pak. ya Senzio ini ya. Enggak, dia sebenarnya nggak flop gitu loh. Emang secara struktur tim, secara pelatih nggak paham komposisi pemain, ngerti gak lo? Oh Felix kemana-mana walaupun golin ya. Cuman ya sampah ini pemain pantas dibuang. Overrated memang. Overrated. Emang overrated. Felix. Enggak, sebenarnya dia cocok tuh di Inter, di Atletico tuh udah lu nggak usah keluar ke tim yang di luar ini lu akan gatot. Di Chelsea Iya. gatot, di Milan dia akan gatot, tetap bukti gatot. Santi Gimenez kartu merah. Terus kayak gol ketiga Roma itu kan syuting dari jauh tuh bagus banget. Itu sebelumnya maintenance triple save lu bayangin. Cuman karena Milan tuh nggak punya back yang settle, yang bagus gitu loh, kayak Inter, kayak Juve gitu tuh nggak ada. Jadi Nah, kan gue bilang Tomori? kemarin kan, kalau di transfer window yang harus di solve sama Milan itu back line. back dari dulu gue selalu bilang back itu nggak Pavlovic. gini. Tomori, Kalau lu punya Thiaw. back kayak Pavlovic nggak apa-apa. Tapi lu harus punya back yang jangan sama kayak Pavlovic. Gabi atau Tomori itu sama kurang lebih modelannya. Jadi ya udah, jadi yang kalau dua maju. Dan LB kita kan masya Allah nih, nggak bisa mundur nih. Nutup kamera. Jadi Zin. kalau di satu maju udah selesai deh, selesai. Dan dua back ini, back Milan itu tidak bisa nutup. Itu yang jadi masalah kenapa Milan selalu golnya dari counter attack dari sisinya Theo. Itu Theo maju, si back ini nih nggak bisa cover. Kan kalau misalnya si LBRB maju, dia kan cover reg nih, Ngelebar. Ini dia tuh nggak bisa. Pemain Milan tuh nggak bisa. Ya udah deh, enggak usah. Udah. Jadi ya Serie A interesting, di Jadi Juve menang 2-0. Kalau jadi ini Serie A juga 5 tim juga ya ke Champions League ya? Iya. Baik. Yes. 4 tim. 4. 5. Spanyol yang 5. Spanyol udah confirm lagi. Dan Milan nggak masuk Eropa musim depan resmi. Resmi. Resmi nggak? Ya, Eropa berarti- juga enggak ya? Enggak, karena kalah. Kalau semalam menang, Bisa itu masih ada chance untuk Bagus lah buat Conference. rebuild, ya buat fokus. semoga kayak Napoli musim ini kan. Napoli abis season juara, musim depannya rank 10, musim ini kan dia nggak Iya. main apa-apa. Fokus. Gitu. Ya semoga pelatihnya itu punya Yang karakter bener lah lah. kayak Conte kayak apa, jadi bisa nge-build dan nggak ada alasan nggak juara Serie A musim depan. Ya jadi perebutan ini masih untuk satu spot di peringkat 4 nih masih ada Juve, Roma, Lazio. Yes. 67, Juve poinnya 67, Roma 66, Lazio 65. Jadi Masih seru. Juve ini nggak boleh kepleset Nggak next boleh, match. Kalau kepleset bisa Tinggal satu pertandingan ya. pertandingan Iya. lagi. Lawan siapa Juve? Juve lawan belum lihat. Siapa, benar. Pak? Lawan Venezia. Ayo Oh, iya. Idzes. Harusnya menang. Ayo Ya. Idzes. Ayo Idzes. Let's Harusnya go menang ya. Idzes. Tapi kalau gua ya kalau suruh pilih tetap Juve lah ya daripada Roma atau Lazio untuk ke Champions League ya. Di Roma Lazio biar ke Europa League. Kalau seri Iya. Mat, Juve kalau seri Tergantung kalau Roma Lazio seri ya lolos. Pokoknya kan poinnya Karena ini Roma 3-3-nya 66. ketergantungan nih. Kalau yang satu seri lihat kompetitornya. Enggak, maksudnya sekarang Juve yang paling Oke, atas paling buat atas apa? ya. Beda Juve ke Lazio itu 2 poin. Iya. Juve ke Roma 1 poin. Iya. Jadi yang menang ya bakal ini. Ya. Bakal Seru lolos sih. minggu depan, ya. Lanjutlah kita berpindah ke kota Barcelona yang atau negara Spanyol Deserve. yang memastikan juara kemarin di game week 36 setelah menang lawan Espanyol 2-0. Congrats Congrats Barcelona. Barcelona yang Deserve. lah hampir quadruple walaupun gagal tapi tetap gokil. Season pertama Hansi Flick transfer juga minim tapi bisa memaksimalkan skuad yang ada, bisa Anak akademi. emang gila sih. Terus kita nggak bisa pungkirin juga pemain-pemain kayak Lamine Yamal, kayak gila loh season ini di top 5 league nggak ada yang nyetak gol lebih banyak dari luar kotak penalti daripada Lamine Yamal. Gila, dia ball strikingnya gila man. Itu golnya template Ini Gila. lebih dari Ruben. Iya Robben Lebih Gila, dari gila, Ruben gila. bagusnya gila. Kenapa ya Zin? Kok
ada ya pemain kayak gini gitu. Nggak ngerti. Sakit. Itu Villarreal tep. Bes. Iya. Ya walaupun kemarin kalah sama Villarreal, Ya udah. tapi ya udah Oke, gitu. iya. Tapi ya Karena udah ngunci dia. dan Villarreal juga ada Urgensi, ya, juga udah untuk siap. kunci UCL dan UCL, lain-lain ya. gitu. Betis ya yang nggak bisa ngejar akhirnya. Kalah kan Betis ya, semalam. nggak bisa Gatot, ngejar. iya. Karena Dia kalah kan, Villarreal kalah. cuma butuh seri kemarin. Iya. Tapi gue liat Villarreal juga skuadnya oke loh, udah kayak Baena. Ya sebenarnya Terus, ya Siapa is namanya? average player aja Mat, bukan. Merino siapa? Gerald Oh iya, Moreno. Moreno. Ya. Striker. Terus maksudnya skemanya ini gue ngeliatnya kemarin gimana cara dia ngalahin Barca tuh, Sebenarnya template dia ngalahin Barca begitu. gimana bener-bener maksimalin ini garis tingginya Barcelona, tapi passingnya tuh enak gitu ditontonnya. Sama di kayak final lu lihat third-nya. nonton Celta Vigo lawan Barcelona begitu kalau Iya. kan berarti antitesis tuh. Villarreal Celta Vigo tuh similar tim lah buat lawan Barca Iya. gitu. Pasti ya prosesnya sama, gol-gol gitu-gitu juga. Cuman ya terus Madrid juga menang lawan Sevilla. Iya. Ya walaupun harus dibantu kartu merah dulu, dua kartu merah baru bisa cetak Iya. gol. Tapi nggak bisa mungkin Gol gol Mbappe 40 gol loh. 40 gol. 41. Gila. Sebenarnya gua 41. 40 gol nih ya, bukan Cristiano, bukan Karim 41. Benzema, bukan Ruud van Nistelrooy, tapi Kylian Gila, Mbappe. gila. Berarti Pemain dia break record pertama. ya? udah. Pemain Eh, pertama dari yang pas pemain lawan. pertama dengan debut gol Iya, 40 terbanyak gol 90 gol. di musim debutnya. Tapi gue bingung buat orang yang bilang gila Mbappe main bagus gitu loh. Cuma satu sisi gue yakin dia golin banyak nggak akan impact membuat Madrid lebih meroket. Karena kalau lihat dari overall gol itu bukan overall gol yang merata tiap match tau loh. Dia lebih banyak hat trick, brace satu pertandingan, tapi di banyak pertandingan justru dia miss. Kayak di awal musim, di tengah season dia miss, jadi ya 40 gol. Dan gue yakin sebuah teori juga ya, kalau dia balik ke left wing dia lebih gacor lagi. Yeah. Iya. Kita bisa lihat musim depan. Iya. Tapi golnya kemarin dari kanan Dari gila, jauh. shootnya kencang. Dan 2-0. Dan tuh sebenarnya Sevilla punya beberapa peluang, cuman emang bapuk aja anjir depan gawang kagak gol. Makanya Blunder siapa tuh? Lihat gak? Gua nggak Lihat. ini. Ya, nggak lihat. Aduh. Nggak lihat. Jadi dia nahan bola kelepas, direbut tuh sama main Sevilla, kagak masuk. Ya Allah. Cuma dia Sevilla juga nggak punya urgensi. Makanya gue bilang sorry, gue bilang berapa kali udah gue sebut emang udah saatnya lu tuh ngejual Vini karena Madrid nih harus project itu build around Mbappe. Iya. Kali-kali gue bilang Gue karena setuju. bahkan Rodrigo menurut gue stay jadi right wing sementara. Jangan dong, Rodrigo cabut. Terus beli Rodrigo tuh Chelsea. beli striker di depan gitu yang striker yang profilik di depan jalan itu menurut gua Madrid. Tapi Vininya, Mat. Iya makanya kan lu nggak ada dua mahkota satu tim. Susah. Ya maksudnya Susah. kayak nama Vini kan udah melekat di Madrid. Susah. Iya buat makanya sekarang kan kita terbukti nih Nama yang Cristiano perform Ronaldo juga Mbappe. melekat tapi ujung-ujungnya juga cabut. Nama Raul Gonzalez melekat juga dibuang. Nama Casillas siapa? Jadi menurut gue Ronaldo, bullshit lah kayak Zin. gitu. Apalagi Vini gitu maksud gue. Iya. Terus lu ngeliat match lain Atletico, liat gol Alvarez, Lihat. free kicknya. Brace deh. Pemain Gila. masa depannya tim mana? Julian. Ente kan beli Julian ekete Iya, nggak Hugo tahu. Ekitike. Bagus Ekitike. itu. Ekitike. Itu Bagus pemain itu. gila li. Tinggi, Gila lincah. li. Emang Ball bagus. playnya apa off the ballnya dia megang Iya. ball lebih dari Drogba bagusnya. Nunes. Gila. Lah. Jago. Jago. Nunes di Benfica Ekitike. juga jago, Sen. Iya. Ya kayak gue bilang kan bener gak kalau dia jago di situ? Kan gue bukan bilang kalau dia di Liverpool lebih jago. Tapi jangan lupa Nunes itu lu beli baru terbit langsung beli. Iya. Kalau Ekitike ini udah di PSG dulu, Iya, di di PSG dibuang ke Frankfurt. Ya di Frankfurt dia lumayan lah Iya. dipakai gitu. Atletico ya udah kirain dia bisa ganggu, ternyata emang ya tim kalau Arsenal second team ini third team lah. Tertim. Gitu spesialis Tapi anjing ada lebih mending loh. Enggak, ada yang bilang Atletico tuh Arsenal La Liga brengsek. Iya benar. Brengsek Beda tuh. lah. Brengsek. Beda lah, tuh Atletico pemain. nggak keluar-keluar. Beda lah. Iya benar. Beda lah. Saya nggak ngomongin fans Iya benar nggak kalau Iya, Enggak, benar. kita lagi Diam, ngomongin diam. klubnya lah. Ada Roma di Itali. Ada yang Iya. komen di Nggak keluar-keluar Twitter. tapi. Ada yang komen di Twitter Atletico Arsenalnya Spanyol. Nggak lagi ngomongin fansnya. Pelatihnya nggak Ya ada di-reset apa sih oleh sama fans Arsenal ya? Kayak dendam kesumat gitu. Iya, itu udah berisik juga Ele ya. Aduh. Dia nerima hasil gitu kan, Le. Aduh. Bukan Terus bisa tapi ada lagi sebenarnya full. ada satu hal menarik sih dari Atletico yang setelah match malam setelah gue lihat juga dan gue udah ngamatin cukup lama. Ada satu pemain yang menurut gue itu setara dengan Sesko, secara dengan Gyökeres, secara dengan Isak, dengan value lebih murah dan lebih menjanjikan sebagai striker. Siapa? Charlotte. Kan baru masuk dia tapi. Enggak, maksud gue dari sebelum dia di Atletico, Iya. gitu. Profile dia itu kenapa nggak ada? Kalau lu lihat sekarang nih, Gyökeres 65 juta, udah resmi kan di Sporting bilang tuh, Sesko masih Xavi Simon
segituan lah. Lebih udah out udah pasti dari Leipzig. Iya. Karena apalagi Isak pasti mahal. Leipzig nggak lolos Eropa kan. Kalau Eropa Leipzig ya kemarin di pertandingan terakhir Bundesliga. Nah, gue tuh mikir Charlotte ini sebenarnya pemain yang bagus, cuman underrated ketutup dengan 3 nama yang di Tapi framing nggak media. juga, dia banyak game-game dia. Nggak, dia dari perform. gue bahas dari dia di Villarreal, Le. Kalau lu bilang Alvarez bagus, kalau lihat top score itu sama-sama 17 gol dengan Charlotte. Sama. Bagi rata depannya. Bagi rata depannya gitu. Dan ngelihat fenomena Charlotte ini kan dari dia di Villarreal, bukan dia di Iya. Atletico. Iya. Dan dia di Villarreal dia striker yang tinggi, Iya. striker yang Tinggi benar-benar besar, nomor pure 9. number 9. Jadi itu gua nggak tahu ya apa Arsenal model-model tim yang butuh striker kok Enggak. nggak ada. Enggak, Arsenal enggak masuk. Masuk lah kalau Nggak, kalau lu bicara profil Arsenal lebih masuk si Sesko atau si Charlotte daripada lu Justru Isak malah atau Gyökeres. Gyökeres masuk dia. Ya apapun itu pokoknya kalau ngomongin La Liga nih udah fix 5 tim ya. Barcelona, Madrid, Atletico, Bilbao, sama Villarreal yang masuk Champions League. Ya. Udah fix. Udah Fix, fix, fix udah dah. fix dan paling Real Betis kalah semalam. ada bahas-bahas dikit di Bundesliga ini ada Gureishi yang first Oh, ever Borussia 20 Dortmund gol. yang Ya, nyetak underrated tuh. 20 Hat-trick ke gol. Barcelona. Iya. Terus ada Olise yang 12 gol dan 14 assist Iya. di 34 games di Sakit. Bundesliga. 26, Sakit. Terus Harry Kane jadi first player in the Bundesliga history to be top scorer in each of his first 2 season. Jadi 23-24 32 games 36 gol, 24-25 31 games 26 gol. Dan dia masih apa ya? Masih ada lagi liga yang lain. Terus Ligue 1 Mason Greenwood 21 gol dengan Dembele. buangannya MU nih dan Dembele gol scorer 21. Gila Iya. sih revivalnya Greenwood ini juga gokil. Gue tahu dia bagus di awal musim. Cetak gol. Tapi situ sempat hilang karena Mbappe-nya meroket kan di 2025 3-4 bulan awal. Pas kemarin anjir sama 21. Gila juga. Ya dan ada juga siapa namanya? Dembele maksud lo, bukan Mbappe. Ya Dembele soal ke Mbappe ya, Dembele. Dan di Liga juga ada wacana playoff 4 tim teratas Yes. setelah PSG dominasi ini Tahun mungkin depan ya? supaya liganya makin seru lah ya, Iya, biar iya. nggak Kalau nggak kelihatan farmer amat. Jadi Itu di Liga. tahun depan yang juara top 4 nggak langsung juara. Juara 1 nggak langsung juara. Kayak Indonesia berarti ya? Kayak Liga kita ya? Nggak kayak ini kayak Kayak Liga 1 kan? Enggak, kayak Liga championship juga lah. Enggak. berarti. Dulu Liga Mungkin 1 kayak wilayah. championship. Enggak kalau gini. Kalau Liga 1 itu dulu wilayah barat dan timur. Oh, Jadi bagi dulu nih, emang udah dibagi 2 dari awal. oke. Ya. Oke, NBA. Ya. Konfederasi kanan, konfederasi Ya, kiri. kayak gitu. Kalau ini kan emang dari table yang sama. Jadi dari tabel 4 nanti dibikin cup. Mulai musim depan. Sebenarnya Liga Prancis. teori ini Oh, udah Liga Prancis. udah lama dipakai di futsal. Kalau lu di liga futsal luar di Eropa, di Indonesia pun, di Spanyol terutama itu dari dulu memakai sistem kayak gitu. Jadi Iya. 8 besar. Kalau mereka 8 besar. Jadi nanti peringkat 1 ketemu peringkat 8, peringkat 2 ketemu peringkat 7. Dan itu mainnya 3 kali. Oh. Bola lebih panjang. Cuman kan kalau di bola agak susah diimplementasiin ya. Cuma mungkin mereka Jadi mau untuk misalnya PSG-nya kan peringkat 1. Iya. PSG pasti juara terus kan. Iya. Nah, ntar diadu lagi supaya PSG belum tentu juara. Jadi lebih Cuman seru. menurut gua Pantesan fans 15. Arsenal pengen kayak gitu juga. Iya. Oh. Biar ada potensi untuk Lu menang. setuju enggak? Ini tiap segmen ya bahas Arsenal ya. basi jujur le. Masa tiap segmen Tapi bahas gua agak Arsenal? 50-50 ya, maksudnya Tiap segmen gila. dibilang PSG overpower iya atau enggak karena di 2017 kalah Monaco, sempat juga 2 musim lalu sama Lille. Jadi Tapi udah lah, PS. agak aneh nggak aneh sih wacana kalau justru di top 5 liga itu diakomodasi seperti ini menurut gua. Akhirnya liga lain ikut-ikutan. Tar. Iya, jadi kayak Ya. ya udahlah Tapi maksudnya nggak seru lah kok. mendingan lu PSG batasin terus. aja. Sebenarnya kan Ya. yang jadi permasalahan ini kan pasti salah satu salary cap, terus juga keuangan transfer. Kalau misalnya FIFA atau UEFA bisa meratakan semua tim, mungkin PSG nggak bisa jor-joran, tim-tim Iya, lain bisa iya. lebih ini gitu kan. Itu kan sebenarnya kembali ke sana regulasi gitu loh. Gue sih kurang setuju ya kalau Yang ngomongin juga saya jor-joran tadi kita udah bahas tuh Hoysen here we go ke Ya, Madrid, Madrid. ada Frimpong Mantap, here we go Frimpong. ke Liverpool. Mantap, Gyökeres udah fix bakal keluar dari Sporting. Coba, 65 juta. Personal agreement-nya ada nggak beritanya? Hah? Nggak ada. Enggak gini ya. Ini gue klarifikasi adalah Eh. itu bukan dari Ornstein, tapi gue baca dari jurnalis Portugal. Cuman kevalidasinya kevalidnya tuh gue nggak tahu tuh valid apa enggak, tapi itu yang pertama ngelik Fabio Vieira dulu ke Arsenal. Oke. Ke Arsenal apa di loan ke Porto. Jadi tapi kan agreement itu antara Berta dan Paham. Gyökeres ya kan. Tapi belum mungkin Harusnya kenapa menurut belum gue dengan level deal kayak gitu harusnya jurnalis besar ikutan. Nah, karena si mungkin
si Fabrizio sama Ya, Ornstein emang bohong aja. belum dapat kevalitannya. Cuman yang jelas kontak antara Berta dan Gyökeres tuh ada. Ya itu kalau ada mungkin. Ada. Coba Dan SS mana? dan Coba share di grup dan dong sudah- SS-nya. dan sudah terjalin. Chatnya mana? Dan sudah terjalin karena memang si representatifnya si Gyökeres ini emang ada kenalan sama Bertanya, paham lo? Jadi emang ada di situ. Dan Berta ini udah diincar dulu, Atletico juga sempat mau ngincar dia. Pas Berta masih di Atletico, dia ngincar, makanya kayak ibaratnya kayak long term. Oh ini Sohib Ya, Ana Berta nih. ngambil Perannya apa nih? Dulu iya Berta Berta Sohib ya. Berta nih sporting director Arsenal. Oh. Kayak Kayak apa? Michael Edward. Ya Michael Edward gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya menurut gua mungkin tuh bangganya Arsenal gitu ya, dia bisa komunikasi, bisa ada relasi walaupun nggak Gila terjadi sih. ya, delusi kembali gitu loh. Terus Kalau ngomongin sampai dapat ngomongin Gyökeres, apa tadi gila terakhir sih. nih si Emi Martinez kemarin juga Oh iya, dia nangis. nangis Gue kan. bingung awalnya nangis kenapa ini? Kayaknya Oh, last pindah. match. Last match. Last match iya, last mau match. Saudi. Last match. Dan si Aston Villa Emery ngincer Juan Garcia-nya Spanyol. Iya. Sayang sebenarnya Emi tuh masih bagus deh. Kayak gue pas abis apa? Buru-buru Di, dia ke Saudi. di Udah Twitter dapet gue piala. lihat kok Hah? dia Dapet piala dapat capek. applause terus nangis. Gue bilang kenapa perasaan dia timnya menang Terlalu buru-buru sayang. Iya. Masih muda. masih bisa. Padahal dia kalau bicara Unai Emery turnamen coach dengan si Emi player turnamen nih Iya, komposisi yang Iya. pas gitu loh. Cuman ya mungkin dia mau rebuild kali ya skuadnya. Ya. Ya pokoknya intinya itulah kayaknya udah cover semua ya, ngomongin FA Cup, Premier League, La Liga, Ada yang lupa nggak Serie A, Bundesliga, transfer news. Ya kurang lebihnya bisa tulis di kolom komentar. Gitu tadi nggak ada game-game yang belum jalan, nggak ada Liverpool, nggak Nggak usah ada. bahas Ya, baru lagi. dibahas malam. Enggak bahas Frimpong Enggak, dikit dong. Enggak. Bahas Frimpong dikit. please. Apa Kenapa? bahas apa? Mau bahas apa? Enggak, gua kok agak ini ya Ragu. sebenarnya, agak ragu ya. Karena hype-nya gede gitu. Bukan ya. gini Sen, pemain yang dari Bundesliga kebanyakan ya kita nggak berbicara Haaland yang udah bagus. Ada yang bagus, cuman Iya, pasti ada. memang 70% sampai 80% itu gagal gitu loh. Gue jujur waktu dapat Frimpong, sebelumnya kita ngincar Van der Sar yang pemainnya yang dari Brazil tuh. Iya. Ya. Gue lihat dari statistiknya ini pemain lebih unggul daripada Frimpong. Tapi ternyata Tapi kita kan ambil liganya beda. Frimpong. Dia Liga Portugal ya kalau nggak salah. ya? Apa? Van der Sar. Lupa gue. Kalau Iya nggak ya salah Portugal. liga Portugal maksudnya. Nah terus dapatnya Frimpong, Belanda lagi gitu loh. Jadi kayak Enggak, gimana ya? kalau gue dari Frimpong bukan dari sisi Bundesnya, tapi dia bermain sangat menyerang. Dia tuh seperti winger, dia kayak Iya. Dumfries. karena di 3-4-3. Nah, iya makanya kan lu mainnya nggak gitu. Iya. Lu butuh Kalau lu fullback. kalau lu Inter cocok gila tuh. Iya, cocok banget. Kayak Dumfries tuh, Iya. wih, gila tuh Kalau menurut terbang-terbang. gua Frimpong ini dia masih bisa improve untuk jadi defender yang right back yang defense-nya juga solid gitu. Karena dia punya pace-nya kenceng, Kenceng. maju. Buat Cuman kan defense tetap kalau lu punya jiwa Iya. tackling kayak Theo kayak Iya kayak gitu. Theo tuh di 3 back bagus gitu. Nah, makanya kalau si Arne Slot memang tapi nggak mungkin Arne Slot Tapi menurut mengakomodir gua semua kenapa cutting untuk Frimpong kan nggak mungkin. Tahu Siapa? nggak alasan Konate mau keluar? Heeh. Salah satu halnya karena dia harus membackup lini belakangnya TAA. Iya, gue juga nggak mau sih Capek gitu. kayak gitu. Nah tapi tuh. menurut gua itu bakal terkalkulasi lah. Maksudnya Arne Slot pasti udah mikirin ini kalau misalkan Frimpongnya maju, siapa yang cover? Mungkin Gravenberch agak cover, TAA pun nggak gitu Konate mah. cover. Ya beda dong, beda. Frimpong lebih Kita atletis. lihat lah masih, tapi Iya. kadang-kadang Masih ramuan atletis. pelatih Ya kita kasih nggak tahu. kesempatannya Iya. karena Slot kan ini kan Iya. mentang-mentang Belanda. Ini kan pasti kan Belanda connection gitu. Iya, kan. dan Frimpong ini bisa jadi main right wing juga, bisa jadi covernya salah musim Iya, depan. iya. Jadi Bradley main, depannya Iya, Frimpong bisa juga gitu. bisa. Salah. Ya gue Udahlah, berharap akhirnya mungkin pulang. kalau misalkan Ya udah. dia kurang Bradley yang main. Ya guys, itu aja guys. Oke, Thank you yang thank udah you. nonton. Thank you Subscribe semua semuanya. kalian Gelombang, Arsenal Fox, Lea Latas, Bang Gundo dan Alirati Story. Subscribe semua channel Gerombol itu dia. Let's go. Let's Bahas go. Frimpong bentar dong.